Oh iya. Mungkin itu sedulur ASN yang menjadi pimpinan yang ngerasa punya anak buah, hati-hati. Kita tidak bisa, jam kerja kita bukan 1 kali 8 jam. Jadi, Halo sedulur ASN, perkenalkan nama saya Rizka Aulia Pangesti sebagai moderator di podcast pada hari ini. Oh iya, THR itu bukan tunjangan hari raya ya, tapi tengah hari Rabu gitu. Jadi di BKPSDM Kabupaten Cirebon itu memiliki podcast di tengah hari Rabu atau THR. Dan pada hari ini saya di sini sebagai moderator dengan Ibu Mailan sebagai narasumber dan Bapak Ramdan. Baik, mungkin saya serahkan ke Bapak Ramdan. baik, terima kasih Neng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir kembali di THR. Udah lama vakum karena peralatannya belum lengkap. Sekarang alhamdulillah kita dalam posisi ada perbaikan dan perlengkapan udah mulai siap ini. Untuk pertama kita akan coba hadirkan salah satu sahabat saya. Beliau inspirasi saya juga karena kalau lihat dari perjalanan karir beliau, kita yang ada di Jawa nggak ada apa-apanya dengan beliau. Beliau putra daerah non jauh di sana dengan ketangguhan beliau bisa ada di sini. Saya sangat bangga bisa kenal beliau. Beliau lahir di Biak, Provinsi Papua, tanggal 12 bulan Mei 1983. Beliau Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan. Itu yang akan kita bahas sekarang. Kita kupas tuntas. Suami beliau ASN juga, teman saya juga. Dan harusnya kita yang ada di Jawa terinspirasi oleh beliau. Karena perjuangan beliau untuk sampai pada titik ini mungkin 3 kali lipat dari kami. Saya perkenalkan nih, Ibu Melan Sari Rumbino Rumakito SSTP. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Beliau lulusan STPDN, salah satu lulusan terbaik di STPDN. Alhamdulillah beliau bersedia berkarya di Kabupaten Cirebon, memberikan semua pengabdiannya untuk Kabupaten Cirebon. Kita orang-orang Kabupaten Cirebon mungkin berhutang pada beliau. Terima kasih. Kita mulai Kak, sehat? Alhamdulillah sehat. Ayo kita mulai. Baik, pertanyaan pertama Kak. Ini mungkin teman-teman kalau saya udah jelas lah pasti tahu karena satu bidang ya. Ini Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan itu apa sih? Paling teman-teman banyak yang nanya. Mungkin kalau teman-teman ASN pengen ketemunya dengan saya pasti. Ya tapi paling gak mau ketemu dengan kakak. Nah, kita coba kupas. Apa sih kerjaannya Kabid kakak tuh nih? Enggak Kak? Baik, halo sedulur ASN. Bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan adalah salah satu bidang di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon yang tugas utamanya adalah penilaian kinerja, evaluasi penilaian kinerja, pengelolaan disiplin ASN, di samping layanan-layanan administrasi kepegawaian lainnya seperti cuti, juga ada layanan penetapan tewas, juga ada penghargaan. Penghargaan ini ada kami mengelola PNS berprestasi, juga kami melayani
SLK atau Satya Lancana Karya Satya. Nah, itu adalah bagian besar daripada tugas bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan. Kalau dulu mungkin bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan itu lebih terkenal dengan Binjahpek ya. Kalau senior-senior yang ASN senior pasti lebih mengenal dengan bidang Binjahpek, pembinaan dan kesejahteraan pegawai. Ya sebenarnya perubahan namanya tidak terlalu signifikan tapi tusinya masih sama. Jadi pembinaan dan kesejahteraan pegawai. Jadi mungkin yang paling terkenal dulu sih mereka selalu bilang bidang disiplin gitu. Jadi karena memang mengelola disiplin ASN, 2 tusi yang paling berat di bidang itu adalah satu memang tadi disiplin ASN, pengelolaan disiplin ASN, dan yang kedua adalah manajemen kinerja ASN. Itu 2 tusi yang paling berat di bidang penilaian kinerja. Baik Kak, mungkin kalau cuti evaluasi kinerja mungkin teman-teman udah terbiasa ya. Kita ambil yang paling beratnya nih, disiplin. Saya ingin tahu nih, mungkin teman-teman sedulur ASN ingin tahu disiplin itu apa menurut aturan-aturan yang menjadi dasar Kamelan untuk melakukan kinerja. Disiplin itu apa? Apa batasannya dan apa reward dan punishment-nya? Mungkin itu Kak. Baik, jadi kalau disiplin pegawai negeri disiplin itu berarti kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan juga menghindari larangan-larangan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Karena ketika kita diangkat dan ditetapkan menjadi ASN, berarti kita secara tidak langsung kita sudah terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga ada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi ketika kita berbicara tentang disiplin, berarti ASN ini dituntut mau tidak mau, suka tidak suka harus sanggup untuk menaati. Tadi ada larangan dan juga ada kewajiban yang harus tetap ditaati. Jadi disiplin ya tadi itu kesanggupan dari ASN. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka harus sanggup menaati aturan dan menjauhi larangan dan menaati kewajiban yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oke, kita sebagai ASN kita harus mau nggak mau menerima stigma dari masyarakat bahwa ASN itu salah satu zona nyaman ya kayak. Ya, betul. Kita tidak mungkin dipecat, kita kerja asal-asalan, di tengah hari kita mau ngantar anak, mau datang kapanpun, itu stigma yang ada di masyarakat. Ya. Sebenarnya stigma itu benar nggak sih Kak? Sebenarnya mungkin karena masyarakat itu lebih ke melihat apa yang terjadi di lapangan ya. Memang kita itu adalah makhluk sosial, terlepas dari kita adalah seorang ASN dengan tadi tuntutan menaati aturan perundang-undangan yang berlaku yang mengikat kita sebagai ASN ya. Mungkin itu adalah yang mereka lihat di masyarakat itu mungkin ya karena tadi kita berinteraksi dan sebagainya. Mungkin mereka ketemu ASN lagi jemput anak lagi apa dan sebagainya. Cuman kita juga tidak bisa melepaskan. Sebenarnya ASN itu kan ada aturan-aturan yang terkait jam kerja, ketentuan jam kerja, juga beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan ASN gitu. Ada jam kerja yang 8 jam dalam sehari itu sudah ditetapkan gitu. Mungkin ada pelanggaran-pelanggaran yang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi karena kita melanggar ketentuan jam kerja. Hanya saja ada beberapa ketentuan gitu. Ada ketentuan juga yang seperti mungkin dia ketika dia keluar tapi dia izin terhadap atasan langsungnya, diketahui oleh rekan kerjanya, diketahui oleh atasan langsungnya. Itu hal yang bisa saja terjadi. Sementara kalau sampai mangkir atau tidak menaati jam kerja, nah mungkin itulah yang akan menjadi menjadi suatu pelanggaran dan itu bisa ditindaklanjuti dengan pemberian hukuman disiplin. Nah, kita di BKPSDM ada alat ukurnya Kak untuk melihat siapa yang mangkir, siapa yang enggak, siapa yang rajin, siapa yang melakukan pelanggaran, ada alat ukurnya.
Sampai saat ini kita masih menggunakan aplikasi Empras ya, karena memang sampai dengan saat ini itu yang menyatakan atau bukti eviden yang menyatakan ASN itu hadir adalah absensi. Kita sebenarnya sudah cukup berinovasi mengikuti perkembangan zaman bahwa ASN maksudnya kita untuk absensi kita tuh tidak perlu manual lagi gitu. Jadi kita setiap orang sudah menggunakan smartphone. Jadi dengan yang bersangkutan menggunakan smartphone, kita itu bisa tahu yang bersangkutan hadir di lingkungan kerja itu pada jam berapa dan dia pulang jam berapa. Di luar daripada ketentuan. Dan itu kita bisa melihat rekam jejaknya itu ya itu tuh on time, real time bisa kita ketahui ya, terlepas dari tadi apabila ada keperluan atau ada hal-hal yang menyebabkan ASN ini tidak masuk kerja, nah, itu pun akan terekord. Jadi akan ketahuan ketika seseorang itu masuk atau tidak. Nah, kalaupun ada ASN yang terekord itu hadir tapi ternyata tidak hadir, itu ada pengawasan yang bisa kita perkecil. Salah satunya mungkin kita memaksimalkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung. Itu. Tapi kalau untuk di backup SDM sendiri mungkin kita akan melihat secara global kehadiran seseorang itu kita bisa melihat aplikasi Empras tadi. Baik, berarti alat ukur udah ada. Ya. Mungkin PR kita ke depan mungkin kedalamannya mungkin ya. Iya, betul. Ketika sudah hadir ngerjain apa? Ya. Mungkin itu PR kita bersama mungkin Kak. Baik, dari tahun per tahun kita perbaikan terus. Ada data gak Kak jumlah yang bermasalah tentang kehadiran? Ada, jadi memang kita itu sebenarnya dengan 5 tahun terakhir ini perubahan peraturan atau regulasi tentang ASN itu cukup mengikat, juga cukup sangat mengatur, perubahannya cukup signifikan. Jadi setiap pelanggaran disiplin itu harus kita laporkan ke Integrate Disiplin atau IDIS ya, walaupun sanksinya atau hukuman disiplinnya ringan, sedang maupun berat itu wajib kita laporkan karena kita juga dalam penilaian indeks profesionalitas ASN. Di dalam indeks profesionalitas ASN tersebut kita harus menyampaikan data pelanggaran disiplin dalam satu kabupaten kota, Kabupaten Cirebon. Jadi kalau setiap tahun itu kita pasti punya data. Jadi untuk 2 tahun terakhir saja di 2024 itu ada, di tahun 2024 itu 9 kasus. Ada 9 kasus itu ada hukdis, 4 hukdis berat, 3 hukdis sedang dan 1 hukdis ringan. Ya berhubungan dengan ketidakhadiran kan? Ya. Kebanyakan memang ketidakhadiran itu yang hukdis berat karena yang bersangkutan tidak di tempat untuk waktu yang cukup lama. Memang kalau sesuai dengan PP 94, 26 hari kerja terakumulasi dalam 1 tahun yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila ketidakhadiran tersebut tidak ada alasan yang pasti. Ya, jadi berdasarkan data-data tersebut juga itu menunjukkan bahwa kita serius, kita concern ya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. Apabila memang ada ASN yang tidak bekerja atau mangkir, ya kita harus melakukan pendalaman, pemeriksaan, lalu menetapkan yang bersangkutan dihukum atau tidaknya berdasarkan informasi dari atasan langsung dan lingkungan kerja. Dari jumlah 18.000 ASN kayaknya ya, berarti kakak pontang-panting untuk mengawasi. Nah, saya ingin tahu nih, trik-trik kakak untuk mengurangi kesibukan. Karena saya yakin 18.000 pegawai ini sekarang ASN kita, 8.000 PNS dan 10.000 lebih P3K. Kakak yang ngawasin nggak mungkin nih. Berarti stigma masyarakat nanti rubah lagi. Wah, nggak mungkin diawasi nih. Ya. Nah, langkah-langkah apa Kak untuk memperkecil pengawasan itu? Kalau kalau sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya Pak, kalau sesuai dengan ketentuan yang berlaku itu untuk pembinaan dan pengawasan itu tidak hanya dilakukan oleh BKP SDM, tapi wajib dilakukan oleh unit kerja masing-masing, terutama atasan langsung. Ketika atasan langsung ini tidak melakukan pembinaan, maka atasan langsung tersebut dapat dihukum sesuai dengan PP 94 dan Peraturan BKN 6 tahun 2022. Jadi
Mungkin kita lebih memaksimalkan fungsi atasan langsung, menghimbau. Kita juga beberapa kali sudah melakukan sosialisasi gitu. Juga kita melakukan forum grup diskusi kepada beberapa selain ke analis SDMA kita, juga kepada pejabat-pejabat yang berwenang menangani kepegawaian, ada Kasubag Umum dan Kepegawaian, juga sampai ke level sekretaris, itu sudah kita maksimalkan. Jadi memang 87 ya, itu tuh ASN yang cukup banyak gitu. Untuk pelanggaran disiplin sendiri mungkin kita sih masih di angka 0, sekian ya, karena 2024 itu hanya 9 kasus. Di 2025 cukup banyak, itu ada sekitar 62 kasus. Jadi memang kasuistiknya ini kan tidak bisa kita prediksi ya Pak, gitu, tidak bisa kita prediksi. Jadi dia fluktuasi. Nah, mungkin dengan memaksimalkan fungsi daripada atasan langsung tersebut, kita itu bisa mengontrol. Terus juga kita itu memaksimalkan standar operasional prosedur dan dalam penyelenggaraan atau pengelolaan hukuman disiplin. Gitu. Berarti benar kakak udah berbasis jaringan ya, network. Iya betul Pak. Genji kan harus network. Iya betul Jadi Pak. kakak dalam pengawas juga tetap menggunakan asas network itu. Jadi berarti saya bahaya juga nih, kayaknya saya punya anak buah juga. Jadi kalau seperti kayak ini ilustrasi ringan nih. Kalau anak buah saya mangkir terus, berarti hukuman ke sayanya apa nih? Ya, kalau Bapak terus melakukan pembiaran dan tidak melakukan pembinaan, dalam hal ini ada pemanggilan. Jadi kan ada tahapan-tahapan ya Pak, gitu. Ada pemanggilan pertama, pemanggilan kedua, pemanggilan ketiga. Ketika itu diabaikan, kita naikkan levelnya. Jadi teguran secara tertulis. Setelah teguran secara tertulis tidak mempan, dinaikkan lagi levelnya menjadi pernyataan tidak puas dari pimpinan. Apabila itu terus tidak kita boleh menghitung secara akumulatif di PP 94 itu udah berbunyi banget tadi saya sampaikan. 10 hari berturut-turut tanpa alasan yang pasti, yang bersangkutan dapat diberhentikan gajinya dan juga dapat dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Jadi cukup berat. Apabila ASN-nya disangsi berat, maka atasan langsungnya disangsi lebih berat daripada ASN-nya. Ini nggak adil nih. Terkesannya tidak adil, tapi karena tanggung jawab ya Pak, tanggung jawab. Berarti udah tanggung jawab melekat untuk si pimpinannya untuk membina anak buahnya sendiri langsung ya kayak. Ya betul. Jadi kita harus mendorong pimpinan itu untuk saling peduli terhadap anak buahnya. Berarti kita juga harus hati-hati nih mulai sekarang teman-teman, sedulur semua harus hati-hati nih yang punya anak buah nih. Walaupun saya dekat dengan Kamelan ini bahaya ini saya berarti, mungkin Kamelan tahu sendiri. Baik Kak, mungkin kita ke depan harus lebih banyak pasti yakin banyak sedulur semua yang bukan nggak tahu tapi kurang peduli ke sana. Sangkanya ketika PNS atau ASN itu berbuat sesuatu ya itu tanggung jawab sendiri, padahal itu melekat ke pimpinannya kayak. Betul. Yap. Jadi memang kan dengan perubahan peraturan tentang ASN ini banyak perubahannya cukup signifikan ya. Beberapa peraturan yang cukup signifikan itu ya tadi salah satunya pembinaan yang lebih dititik beratkan kepada atasan langsung gitu. Itu kadang kita itu memang PR berat kita itu budaya kerja ya Pak. Ya. Membangun budaya kerja dengan tantangan kemajuan teknologi, dengan tantangan perubahan sikap perilaku ya masyarakat itu kan juga cukup mempengaruhi sikap dan perilaku ASN kita. Ya itu tuh tantangan yang cukup berat gitu. Jadi merubah budaya kerja itu tidak semudah itu. Apalagi budaya salah satu hal yang paling sederhana budaya membaca itu tuh kita juga sebenarnya itu adalah salah satu masalah ya. Jadi dengan adanya peraturan-peraturan terbaru. Kalau dulu mungkin ASN senior, PNS senior tuh lebih mengenal PP 53 gitu. Mereka lebih hafal pada PP 53. Sementara PP 94 sebagai pengganti PP 53 ini tuh masih ya kurang mereka masih kurang pengetahuan tentang PP 94. Padahal ya
cukup memberatkan. PP 94 itu lebih berat dari PP 53 kalau kita mau baca dengan seksama. Sanksi-sanksinya juga cukup berat di PP 94 sampai dengan ya walaupun memang untuk hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat. Di berat itu tidak sampai ke PTDH. Waktu di PP 53 itu ada paling berat kategori berat itu pemberhentian tidak dengan hormat. Kalau di PP 94 masih sampai ke pemberhentian dengan hormat, tapi ada beberapa kasus itu yang dibunyikan di beberapa pasal itu kaitannya dengan ada PP 10 maupun PP 45, PP 10 dan PP 45, PP 10 tahun 83, PP 45 tahun 90 tentang izin perkawinan dan perceraian ASN. Di situ tuh udah disebutkan juga sanksinya hukuman disiplin berat bisa sampai ke pemberhentian tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Wah, berarti kita harus mulai menghilangkan tidak enak nih Kak. Iya Pak. Karena ya namanya anak buah sendiri ya. Tapi ternyata resikonya ke kita langsung ya Kak ya? Betul sekali Pak. Jadi banyak sekali atasan langsung itu satu. Dia menyatakan bahwa mungkin karena ini adalah budaya kita. Satu tidak enak. Yang kedua itu mah urusan pribadi. Nah itu mungkin ya, itu urusan pribadi. Itu hampir setiap kali kita melakukan pemeriksaan itu adalah alasan daripada atasan langsung untuk tidak melakukan pembinaan terhadap ASN-nya. Padahal kalau kita melihat dari sisi ASN-nya, yang bersangkutan ASN tadi terikat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, mau tidak mau, suka atau tidak suka, dalam ucapan perbuatannya di dalam lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja itu harus menaati ketentuan yang berlaku. Jadi ketika dia dalam lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja, dia tetap harus dipertanggungjawabkan oleh atasan langsungnya. Dia harus tetap dilakukan pembinaan apabila yang bersangkutan melakukan dugaan pelanggaran. Gitu. Jadi ada batasan nggak Kak? Mana yang menjadi tanggung jawab atasan langsung atau pelanggaran mana yang sudah di luar tanggung jawab atasan langsung? Misalkan nih, kalau kedinasan ketidakhadiran segala macam disiplin kerja Tapi kalau masalah keluarga, masalah apa gimana Kak? Tidak ada batasan. Jadi ketika contohnya yang bersangkutan ini ingin bercerai atau punya permasalahan keluarga, tetap harus dilakukan pembinaan. Nah, pokoknya setiap pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang bermuara kepada hukuman disiplin itu tetap harus apapun bentuknya tetap harus dilakukan pembinaan. Berarti kita harus lebih peduli lagi kayak ke anak buah. Ya betul, harus lebih peduli lagi Pak. Lebih berat jadi pimpinannya. Ya lebih berat jadi pimpinan. Baik. Walaupun atasan murah ya Pak di pasar 1003, 10.003 ya sekarang nggak ada 1.003. Jadi tapi ada yang menggelitik juga Kak. Kita dari tadi punishment. Ributnya apa sih? Oh ya, reward ya. Sebenarnya ada salah satu reward yang sangat dirasakan oleh kita. Salah satunya adalah pemberian TPP ya. Kita tuh untuk tunjangan perbaikan penghasilan PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon itu sudah cukup sesuai kalau saya sampaikan. Itu cukup sesuai. Itu salah satu reward. Nah, yang kedua reward yang sudah kita berikan dan berjalan itu sebagai given itu adalah Satya Lencana Karya Satya. Jadi ketika yang bersangkutan sudah mengabdi ke pemerintah Kabupaten Cirebon 10 tahun, 20 tahun ataupun 30 tahun tanpa melakukan pelanggaran hukuman disiplin berat, yang bersangkutan boleh diberikan penghargaan tadi dari Presiden Republik Indonesia. Tadi ketika 10 tahun dia mengabdi diberikan SLKS 10 tahun, 20 tahun, berikutnya juga 30 tahun. Nah itu rewardnya. Dan ada beberapa reward kecil seperti pemeriksaan kesehatan apabila ASN kita ada yang sakit. Yang bersangkutan boleh diusulkan ke BKPSDM untuk diberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk menempatkan yang bersangkutan apabila sakitnya itu tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Itu kita memaksimalkan dia bekerja untuk suatu jabatan yang memaksimalkan dia untuk masih bisa bekerja. Mungkin seperti itu. Menarik Kak. Kalau berarti ketika teman sedulur kita sakit juga jangan lalai ya. Ya, tetap harus lapor juga betul, ya Kak. Betul. Jadi kepedulian atasan langsung itu
Kalau kepeduliannya atasan langsung itu bukan hanya pada saat kita sehat saja gitu, terutama kita sakit gitu. Saat sakit itu berarti kan ada beberapa ketentuan atau mungkin dia tidak bisa melaksanakan tugas hanya karena sakit. Nah, jadi setelah apabila didapati ASN ini sakit, mungkin salah satu rewardnya itu kita memberikan pemeriksaan gratis ke rumah sakit pemerintah itu keseluruhan biaya ditanggung oleh pemerintah daerah melalui BKPSDM Kabupaten Cirebon melalui bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan untuk dilakukan pemeriksaan lalu menjadi rekomendasi untuk menempatkan ASN kita ini pada jabatan yang memungkinkan. Jadi kita tetap memberikan dia kelayakan lah untuk tetap bekerja. Oke. Tapi tadi ada yang lebih menarik lagi Kak. Batasan mana sih ke atasan langsung harus turun? Kalau masalah kedinasan jelas ya, kehadiran segala macam. Ini masalah keluarga Kak. Iya. Kalau anak buah saya cerai nih, apa yang harus saya lakukan? Karena kan saya bingung, karena itu kan masalah pribadi ya. Terus cenderung tidak, kalau ada yang dekat mungkin terbuka dengan saya. Kalau tidak terbuka gimana? Apa saya langsung dihukum nanti jika. Mohon sih masih banyak sedulur ASN yang tahu ketika ada anak buah kita yang mau cerai, mau apapun, apa yang harus kita lakukan sebagai pimpinan itu? Pertama, ketika yang bersangkutan ingin bercerai, berarti kan sedulur ASN kita ini harus membuat surat permohonan izin perceraian kepada atasan langsung dulu. Tidak langsung ke sini Kak? Itu langsung ke Kakak? Iya. Jadi banyak yang salah kaprah. Memang betul Pak Kabit. Jadi banyak sekali yang datang ke BKPSDM langsung gitu menanyakan prosedur. Padahal kita sebenarnya sudah mengedukasi sedulur ASN kita bisa mengakses website resmi BKPSDM atau kita juga punya beberapa platform sosial media, ada fanpage Facebook, kita punya Instagram, itu sudah kita sampaikan semuanya tahapan-tahapan tata cara apabila seorang ASN ini akan melakukan perceraian atau pengaduan masyarakat yang kaitannya dengan perkawinan maupun perceraian daripada seorang ASN gitu. Jadi contohnya apabila dia ingin bercerai, dia harus mengajukan permohonan izin perceraian kepada atasan langsungnya. Nah, atasan langsung ini wajib melakukan pemeriksaan, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Kan seandainya dia ingin bercerai, betul tidak? Berarti atasan langsung harus memanggil istrinya. Betul tidak ada perceraian, mau ada perceraian. Apa hal-hal yang paling mengharuskan mereka bercerai itu harus didalami gitu. Jadi ketika kita BKPSDM mengambil kesimpulan dan akan memberikan izin perceraian, surat izin perceraian kepada seorang ASN, kita harus mendapatkan informasi yang cukup kompleks. Contohnya dia sudah menikah sekian tahun, selama menikah dia sudah dikaruniai anak atau tidak, atau permasalahan yang paling signifikan terus-terusan menjadi permasalahan dan tidak ada penyelesaiannya. Apakah sudah ada tahapan-tahapan atau upaya-upaya dari kedua belah pihak ASN maupun istrinya atau suaminya, pasangannya, apakah sudah ada upaya bertemu dengan keluarga atau dengan badan penasehat keluarga. Biasanya ada di setiap KUA di kecamatan itu ada. Apakah sudah sampai ke tahapan sana atau mungkin apabila dia punya maksudnya dia bisa bertemu psikolog gitu kalau kaitannya dengan sikap dan perilaku selama bersama. Itu tuh harus disampaikan. Seluruh ASN kita ini harus menyampaikan hal-hal tersebut secara gamblang, jadi pada saat kita mengambil keputusan boleh tidaknya kita memberikan izin perceraian kepada ASN kita ini, kita mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnya. Jadi atasan langsung ini harus menasehati apabila mungkin permasalahan hanya perbedaan pendapat atau hal-hal yang masih bisa kita damaikan, itu ada tugas kita untuk mendamaikan itu. Itu di PP 10 dan PP 45 itu dibunyikan gitu. Kalau kita mau baca bersama itu ada di sana. Jadi wajib atasan langsung itu untuk mendengarkan keluhan gitu dari pasangan ASN kita itu. Makin berat jadi atasan Kak? Ya, jadi atasan sebenarnya tugasnya berat sekali. Jadi kita bukan hanya mengawasi kedinasan, kinerja, tapi betul, permasalahan pribadi. Berarti di sini ASN ini kerjanya bukan 1 kali 12 jam tapi 1 kali 24 jam. Berarti walaupun jam kerja cuma 8 jam. Sebenarnya kalau tadi Bapak nanya batasannya cuma 1.
ketika ada yang melaporkan dan ketika dilaporkan dan ketika tidak dilaporkan. Jadi ketika tidak dilaporkan, mungkin aman-aman saja karena tidak dilaporkan. Hal tersebut tidak diketahui. Tapi kalau kaitannya dengan ASN ada beberapa aturan, ada administratif, ada waktu-waktu tertentu diperlukan diperlukan dokumen dan sebagainya. Jadi apabila tadi mungkin dia sudah bercerai tanpa sepengetahuan, tapi ketika diperlukan dia harus mengupdate SKUM PTK, itu kan dia harus menyampaikan ada atau tidaknya gitu. Itu salah satu contoh. Jadi kalau tidak dilaporkan juga sebenarnya salah, melaporkan ya dia harus siap menerima setiap konsekuensi. Jadi gini, berarti sepanjang tidak ada laporan, kita aman berarti atasan langsung aman. Betul, aman, tidak ada laporan. Tapi ketika ada laporan kita harus tidak mau harus reaktif. Kita harus reaktif. Yang paling pertama lini terdepan adalah atasan langsung. Ya, kita harus reaktif cepat. Oh iya. Mungkin itu sedulur ASN yang menjadi pimpinan yang ngerasa punya anak buah, hati-hati. Kita tidak bisa, jam kerja kita bukan 1x8 jam. Jadi 1x24 jam karena kita terkait dengan etika ASN kayak. Iya. Dan anak buah kita juga, bukan kita sendiri, mungkin anak buah kita jaga etikanya. Selain kita sebagai atasan jaga etika sendiri, kita juga harus jaga etika anak buah. Betul sekali. Jadi memang resiko dari suatu jabatan atau menduduki suatu jabatan itu bukan hanya menyandang jabatannya saja. Tapi tadi tugas yang paling berat dari menyandang jabatan tersebut adalah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab, salah satu tanggung jawab yang paling berat sebagai atasan langsung tadi dalam melakukan pembinaan. Pembinaan etika yang betul. Jadi benar kata Spiderman, kekuatan ini bukan anugerah tapi kekuatan adalah tanggung jawab. Oke Kak, jadi saya ingin tahu nih, emang jumlah ASN yang bermasalah, kita kalau bermasalah kedinasan udahlah tidak itu ya. Ini yang menggelitik itu permasalahan rumah tangga ini. Jumlahnya masif enggak Kak? Enggak sih, kalau dalam setahun, kalau di 2024 itu hanya 3. Jadi sebenarnya ada perceraian yang ujungnya akan berakhir ke hukuman disiplin. Tapi ada juga perceraian ya memang karena murni mereka ingin bercerai gitu. Kalau perceraian yang akan berujung ke penjatuhan hukuman disiplin itu setelah kita melakukan pemeriksaan, biasanya kita mendapati ada beberapa kejanggalan atau dugaan pelanggaran gitu. Itu biasanya kita dapatkan informasinya dari pasangan atau dari melakukan pemeriksaan secara mendalam itu kan kita akan menggali banyak sekali informasi apa sih yang menyebabkan. Hampir sebagian besar itu adalah perselingkuhan. Jadi hati-hati nih gitu. Kalau memang ingin bercerai, ya bercerai ini kan tidak dianjurkan lah gitu. Sesuatu yang halal tapi dibenci. Iya betul, sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi juga seorang ASN itu tidak dalam melakukan izin perkawinan dan perceraian itu ada aturan yang mengatur. Tadi saya sebutkan PP 10 tahun 1983 dan PP 45 tahun 1990 itu diatur di sana tata cara perceraian. Jadi ketika menikah 1 bulan setelah menikah wajib melaporkan pernikahannya. Pernikahan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya gitu. Berikut juga dengan perceraian. Apabila sudah bercerai, ketika sudah menerima surat atau surat cerai gitu, akte cerai sudah diterima, yang bersangkutan wajib juga melaporkan perceraiannya. Itu harus dilaporkan karena ada kaitannya dengan tunjangan kepada istri atau tunjangan kepada suami gitu. Ya, jadi ketika dia tidak melaporkan dan terus menerima, dia bisa terkena sanksi di situ. Ya, jadi benar-benar kita karena perceraian di Kabupaten Cirebon sangat tinggi. Tapi sumbangan dari ASN tidak signifikan. Tidak terlalu banyak. Alhamdulillah itu berarti. Kita masih bisa jadi teladan buat masyarakat lainnya karena angka perceraian di beberapa kabupaten kota ya. Ya, karena kita lihat fenomena aslinya ketika persidangan di pengadilan agama kan banyak juga. Kita takut juga apakah teman-teman kita yang jadi yang ikut menyumbang angka itu, alhamdulillah ternyata nilai angkanya tidak signifikan. Tidak terlalu signifikan. Jadi kayak kalau dari 18.500 sekian tadi kemarin tuh perceraian
izin perceraian yang masuk itu sekitar 12 orang. Tapi setelah kita dalamin ada beberapa izin perceraian yang ternyata masih bisa kita mediasi, masih bisa kita berikan masukan-masukan dan untuk izin perceraian sendiri hanya sekitar 5 orang itu yang memang betul-betul bercerai. Jadi dari 18.500 ke 5 kalau kita bagi ya 0,00 sekian lah gitu tuh, tidak terlalu signifikan. Berarti kalau usulan perceraian mau banyak ya? Ya usulan mah ada. Ini yang menarik nih, mediasinya apa yang dilakukan Kakak Melan nih? Bisa menekan dari usulan yang banyak sampai ke ujung yang tidak bisa diselamatkan bisa sedikit, apa nih? Iya memang sebenarnya mungkin hampir sebagian besar SKPD itu tadi tahapan pemeriksaannya. Jadi kita itu berharap kita mendapatkan BAP sesuai mendapatkan informasi yang sebanyak-banyak yang sudah saya sampaikan tadi. Dia harus menyampaikan alasan-alasan yang paling kuat, apakah sudah ada upaya-upaya untuk penyelesaian dan sebagainya. Jadi kalau apabila alasannya hanya alasan ketidakcocokan, biasanya kami menolak dan menyarankan membuat rekomendasi. Kami menolak itu, kami membuat rekomendasi dan menyarankan ASN tersebut untuk dibina oleh atasan langsungnya. Nah, biasanya atasan langsung ini ya menyarankan untuk melakukan mediasi atau diberikan waktu untuk menyelesaikan, mungkin bisa bertemu orang tua atau bertemu pemuka agama atau guru atau tadi penasihat keluarga yang biasa ada di KUA itu. Nah, itu bisa dimanfaatkan lah gitu tuh untuk melakukan mediasi sehingga tadi bisa menekan perceraian. Alhamdulillah ya kita berarti teman-teman sedulur ASN tidak menyumbang menambah panjang. Kabupaten Cirebon masih aman apabila dibanding beberapa kabupaten kota yang lain. Untuk SDM Kak punya tim khusus untuk mediasi itu. Misalkan anak buah saya itu masih keretakan tapi belum mau cerai. Apakah langsung bisa ke kakak nih? Kak bantuin saya mediasi gitu gimana? Untuk mediasi sih sebenarnya kita lebih menyarankan ke atasan langsung ya. Cuman kalau di kita sendiri mungkin kayak kita baru punya 2 konselor ya. Kita punya 2 konselor, sebenarnya 2 untuk, sebenarnya ada 3. 1 konselor lagi itu di bagian organisasi. Ya hanya saja. Psikolog betul. Untuk 2 berbanding 18.000 itu cukup berat. Jadi tetap kita masih memaksimalkan atasan langsung. Masih memaksimalkan. Mereka boleh mereka boleh berkoordinasi mungkin ya, berkoordinasi itu kami memungkinkan untuk layanan konseling. Baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya yang rada-rada sensitif nih. Ya. Di pemberitaan terakhir nih Kak. Ya. Agar tidak terulang itu. Betul sekali. Kan ada 2 nih yang rada menonjol ya. Kita buka aja. Di podcast ini kita apa adanya. Kita 1 mobil goyang itu. Yang kedua mungkin oknum guru yang asusila ya. Asusila. Ya, betul. Saya pengen kakak memberikan gambaran agar tidak terulang lagi. Ya. Ke depan harus gimana nih? Jadi mungkin sebenarnya kita lebih lebih sadar diri, lebih mengingatkan diri kita sendiri atau sesama umat muslim kita harus saling mengingatkan ya Pak. Kalau bisa kita mengingatkan rekan kerja kita, teman kita gitu. Rekan kerja dalam lingkungan unit kerja ataupun dalam instansi ataupun ya rekan sesama ASN, karena tadi sikap perilaku kita itu di dalam lingkungan kerja ataupun di luar lingkungan kerja itu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang memberatkan itu adalah 1 dampak. Dampak yang ditimbulkan dari perilaku tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari dugaan pelanggaran tersebut. Jadi apabila dampaknya itu hanya untuk diri sendiri, berarti hukdisnya mungkin lebih ke hukdis ringan. Tapi ketika dampaknya itu untuk unit kerja atau instansi kerja, itu masih di level sedang. Tapi ketika dampaknya itu udah ke pemerintah kabupaten, ke pemerintah kalau di PP 94 dan peraturan BKN 6 2022 itu dititik beratkan kepada dampak. Dampak itu kan citra dari nama baik daripada pemerintah daerah. Nah, jadi
apabila sikap perilaku kita, apa yang kita lakukan, pelanggaran yang kita lakukan ini dampaknya itu sudah cukup luas, apalagi dampaknya itu lebih ke pemerintah kabupaten, itu hukuman disiplinnya berat gitu. Jadi ini sebagai pelajaran satu, itu sebagai salah satu bentuk pembinaan bahwa kita menindak tegas pelanggaran-pelanggaran, dan yang kedua agar hal tersebut tidak terulang kembali, menjadi pelajaran untuk kita sekalian untuk bisa menjaga sikap, menjaga perilaku kita, apalagi kaitannya dengan kita sebagai ASN. Yang kedua untuk guru kami amat sangat menyayangkan menyayangkan karena guru itu orang tua pengganti pahlawan tanpa tanda jasa. Memang betul orang tua pengganti. Kita itu belajar, saya itu sangat meninggikan guru-guru saya ya, karena saya merasa saya jadi orang seperti saat ini adalah karena guru-guru saya. Guru itu ditiru dan digugu gitu, jadi dia harus menjadi panutan. Jadi amat sangat disayangkan apabila ada hal-hal terjadi seperti itu dan tidak ditindak tegas. Ya alhamdulillah memang kemarin itu PPA maupun aparat kepolisian itu cepat dan tanggap. Kami juga sudah melakukan langkah-langkah untuk tadi pembebasan sementara. Beliau dibebaskan sementara. Semenjak ada kasus itu kami langsung pembebasan sementara. Merekomendasikan kepada dinas. Kami sudah melakukan pemanggilan kepada atasan langsung. Juga menyarankan kepada dinas untuk segera melakukan pembebasan. Jadi dia hanya wajib lapor saja ke kantor tapi sambil menunggu. Jadi untuk mempermudah proses-proses pemeriksaan dan sebagainya, kita melakukan pembebasan sementara daripada jabatan, dan per hari ini kami juga sudah menetapkan pemberhentian sementara karena sudah mendapatkan salinan putusan penahanan dari kepolisian. Jadi menunggu inkrah, dia sudah diberhentikan sementara. Memang hal tersebut harus kita segerakan ya, kita selesaikan karena itu dampaknya sangat luar biasa untuk anak-anak kita ke depan. Mungkin yang harus kita ingat mungkin ya Kak, bahwa kembali lagi kita ASN bukan 1 kali 8 jam. Betul. Tapi di sisi kerja mungkin kita 1 kali 8 jam, tapi di sisi etika sebagai ASN kita Betul 1 kali 24 jam, Betul. 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun. Ya. Sikap jadi, dan perilaku kita. Kita kembali lagi ke kita etika ASN kita 24 jam, ya 4 minggu per bulan dan 12 bulan per tahun. Ya, kita tetap, dan yang kita garis bawahi itu ternyata pimpinan tidak bisa lepas dari apa yang dilakukan oleh bawahannya. Betul sekali. Sedulur ASN harus ingat itu, harus hati-hati. Ya. Saya juga punya anak buah jadi ada kagetnya setelah ngobrol dengan kami kan. Tugas jabatan itu berat Pak. Gitu. Jadi tidak serta-merta kita menduduki satu jabatan, nah kita hanya menyandang jabatannya saja tapi kita melupakan tanggung jawabnya. Baik, mungkin dari Genji nih, mau ada pertanyaan nggak? Perwakilan Genji, mangga langsung ke Kakak Melan. Mungkin ini ya Ibu, kan yang tentang guru tersebut. Iya. Nah biasanya itu kan di mata kuliah saya gitu kan ada kayak profesi guru kayak gitu kan harus mempunyai profesionalitas gitu. Yeah. Nah menurut Ibu gitu tentang berita seperti itu ya Bu. Nah itu tuh udah jelek gak sih profesionalitas gurunya gitu? Ya sudah pasti. Jadi seperti tadi mungkin kita udah ngobrol bersama dengan Pak Kabid juga. Mungkin tugas, ya bukan hanya tugas guru, setiap orang punya tugas masing-masing dan itu cukup berat. Hanya saja guru ini dititipkan tugas yang luar biasa karena dia harus mendidik manusia, mendidik seorang manusia menjadi manusia yang mandiri, berguna, cerdas ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tugas dan tanggung jawab guru. Jadi kami amat sangat menyayangkan ya, itu profesionalitasnya sudah tercoreng gitu, merusak nama baik guru. Harapan kami sih mungkin kita mungkin lebih memperketat lagi ya Pak, memperketat lagi pengawasan, terutama pengawasan terhadap pendidikan anak-anak gitu. Jadi bukan hanya gurunya saja juga, tapi ya
ke lingkungan sekolah dan sebagainya itu harus diperketat. Jadi untuk meminimalisir hal-hal tersebut, jadi pengawasan daripada sekolah gitu, jangan sampai sekolah teledor terhadap gurunya gitu, tidak melakukan pembinaan pengawasan, akhirnya terjadi hal-hal tersebut. Yang bikin gak tega itu kita guru itu sekitar P3K aja sekitar 7.000 Kak. Belum yang PNS ada banyak sekali. Karena hampir 80% ASN kita guru. Karena oknum satu ini jasa-jasa semua guru hancur. Saya itu yang saya sangat sakit hati sekali. Teman-teman guru hancur gara-gara itu. Jadi saya mohon ke semuanya sedulur ASN, ini oknum. Guru kita di Kabupaten Cirebon baik semua, hanya oknum yang begitu. Mungkin itu Kak, tugas kita bareng-bareng kita akan sekali, ke distrik kita ke distrik untuk bikin mini seminar lah, kita ke distrik untuk membahas ini. Kita harus kembalikan kepercayaan para teman-teman guru bahwa guru-guru kita itu baik, hanya oknum yang melakukan begitu. Ya, betul. Jangan sampai seperti filosofi bangau hitam, bangau itu putih datang hitam itu jadi bangau itu jadi hitam. Ya. Guru kita baik-baik sebenarnya, Neng. Guru-guru baik-baik, ya hampir 10.000 guru kita tuh baik-baik, hanya oknum satu yang jadi itu ya hancur semua. Ya. Kita harus kembalikan nama baik guru-guru. Nanti mungkin tugas kami dengan Kamela nanti akan gimana kita rencanakan untuk mengembalikan nama baik itu dan kepercayaan diri para guru juga. Ya kayak. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan nih, Neng? Cukup. Makasih. Kak, udah akhir acara nih Kak. Sangat menarik, kita jadi banyak tahu bahwa yang paling penting itu semua yang punya anak buah hati-hati. Tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Apalagi etika ya, karena etika itu banyak ketidakenakan. Betul. Kalau kedinasan gampang kita beres lah. Iya. Ada parameternya gampang. Tapi kalau ke etika kita banyak yang ketidakenakannya. Itu masalah pribadi apa. Tapi kita tetap mau gak mau, suka gak suka kita melekat bahwa kita jadi tanggung jawab kita sebagai atasan untuk menjamin etika anak buah kita tetap sesuai dengan aturan. Ya, betul. Baik Kak, terakhir nih. Saya pingin imajinasi ideal Kakak nih. Kakak pingin apa nih di PKAP ke depan? Sekaligus sebagai closing statement kayak? Closing statement. Berat ya. Kita tuh mengelola ASN yang cukup banyak ya, 18. Harapannya kita itu berhasil ketika pelanggaran disiplin berkurang. Walaupun memang kalau kita perhatikan mungkin pelanggaran disiplin kita lihat dari jumlah kasus. Oke, mungkin tahun 2025 tertinggi 62 kasus, tapi apabila kita persentasekan dengan jumlah pegawai kita itu masih amat sangat di bawah gitu. Jadi kami sih berharap mungkin kita dibersamai ya sama semua rekan-rekan SKPD, terutama pengelola kepegawaian SKPD, atasan langsung itu kita saling membersamai kaitannya dengan saling mengingatkan ke teman-teman ASN kalau sampai kita bisa mengurangi dugaan pelanggaran disiplin itu bagus banget. Tapi jangan juga melupakan pembinaan. Jangan sampai ketika ada permasalahan dia hanya dipindahkan, dia disanksi tanpa dicari tahu akar permasalahannya. Ketika dia bikin kesalahan, langsung dia dipindah atau digeser ke tempat yang lain. Jadi tidak menyelesaikan masalah gitu. Jadi masalah itu tidak hanya memindahkan masalah baru, betul. Jadi tidak, tapi harus kita selesaikan gitu. Jadi pembinaan itu harus jalan. Dengan kita menyelesaikan, satu ada efek jerah, kedua insya Allah gitu pelanggaran itu tidak akan diulangi lagi karena mereka tahu bahwa ada sanksi yang akan mereka terima. Harapannya ya ASN Kabupaten Cirebon, seluruh ASN semua Kabupaten Cirebon ini ke depannya lebih baik lagi. Kita bisa tadi memberikan kinerja terbaik kita untuk pemerintah Kabupaten Cirebon. Terus kita juga dari bidang penilaian kinerja bisa memberikan penghargaan sebaik-baiknya untuk para sedulur ASN. Terus yang ketiga mungkin kita bisa meningkatkan pembinaan, saling mengingatkan agar ya tadi mengurangi dugaan pelanggaran. Ya itu kan menunjang karir dari teman-teman ASN sekalian. Kalau ini Kak, pintu masuk atau lembaga bantuan ke Kakak, karena kan banyak masalah-masalah yang ini tabu juga dibuka. Iya. Apakah ada ruang untuk, seperti misalkan gini, saya ada masalah nih dengan istri saya. Bisa nggak Kak mohon bantuan, kan Bapak Ibu punya 2 konselor nih. Bisa nggak saya menghubungi itu tanpa membuka
identitas saya Kak sebelum terjadi. Oh ya boleh banget. Jadi memang kita tuh ada satu kanal ya, hanya tools sederhana yang diinisiasi oleh saudara kita Pak Mas Dava. Jadi dia punya tools, salah satu tools kanal itu ada konseling karir dan kinerja. Tapi itu juga bisa dimanfaatkan. Bisa diakses di SID PKAP, itu bisa diakses di website BKPSDM, itu bisa dilakukan. Jadi bisa melakukan konseling jarak jauh juga bisa, Zoom meeting bisa. Kerahasiaan amat sangat dijaga. Boleh banget. Jadi seluruh ASN nih, berarti Kakak Melan udah buka nih kanal itu, silahkan manfaatkan. Sebelum masalah itu berkembang menjadi lebih besar dan meledak. Betul. Kita bisa cegah itu, hubungi di kanal Kakak Melan. Bidang PKP. Bidang PKP. Rahasia terjaga kayak jamin. Rahasia dijamin terjaga. Siap teman-teman. Dan itu sangat membantu atasan langsung juga. Iya betul. Kalau mulai kita bisa bereskan masalah di kecil, jangan sampai meledak di atas. Sebenarnya kami juga tetap menerima layanan ya, siapapun yang datang tetap kita terima ya Pak, gitu seperti itu. Jadi kalau belum tahu, memang kita baru di posting di Instagram sama di website, mangga boleh diakses kalau memang perlu. Siap bantuan. Kak, tetap sehat Kak. Ya, tetap semangat, tugas sangat berat dan tanggung jawab juga sangat berat. Betul. Mungkin teman-teman seluruh RSN, sekali lagi saya ingatkan, etika tidak hanya jadi tanggung jawab PNS yang bersangkutan, tapi menjadi tanggung jawab dari pimpinan langsung yang bersangkutan. Ya, betul. Kita tidak bisa melepaskan itu karena itu sudah melekat pada jabatan kita. Betul. Mau nggak mau, suka tidak suka, harus diterima. Jadi sekali lagi kita ingat kepada Spiderman itu. Iya, betul. Kekuatan itu bukan anugerah. Kekuatan itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Terima kasih. Nanti kita jumpa lagi dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Terima kasih Kak. Saya bangga kenal dengan Kakak. Terima kasih juga Pak Kabir. Siap. Selamat siang. Kita jumpa lagi dengan tokoh inspiratif ASN berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya ampun. Ini sangat-sangat materi yang sangat inspiratif gitu ya. Banyak hal yang belum diketahuin sekarang pada hari ini gitu. Jadi kita tahu gitu tentang ASN dan yang lain-lain yang tadi sudah dibahas dengan Ibu Mainglan ya. Baik, mungkin itu saja Bapak, Ibu. THR hari ini gitu, bukan tunjangan hari raya ya, ingat. Ini itu tengah hari Rabu gitu. Podcast dari BKPSDM Kabupaten Cirebon. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.